Bapa. Yesus anak Daud, kasihani kami semua. Dalam hadirat-Mu, di dalam nama Yesus, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan. Urapi anak-anak-Mu, urapi anak-anak-Mu, dan biarlah tergenapi janji firman-Mu. Berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub menjadi bagian kami semua yang ada di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, buat sepanjang minggu ini kami datang dalam hadirat-Mu. Bapa, hadirat-Mu memulihkan kami semua yang ada. Pulihkan ya Abah. Ambil alih ibadah pertama ini ya Abah. Urapi kami semua yang ada. Urapi. Kami percaya tahun 2025 tahun penuaian. Kami menuai dalam segala hal. Kami menuai dalam segala hal. Kami menuai dalam segala hal di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, Allah kami yang sanggup melakukan segala perkara, kami siap mendengar firman-Mu. Yang siap sama-sama kita katakan, kita beri kemuliaan, katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Amin. Sebelum duduk katakan kiri kanan, on fire. Haleluya. Sedang duduk kembali saudara. Sekali lagi shalom. Tidak terasa kita ada di September. Udah ber semua yang ada. Sebentar lagi Desember. Dan tahun 2025 akan berakhir. Tapi satu hal terus kita percaya, tahun 2025 tahun penuaian. Ada penuaian jiwa-jiwa. Ada penuaian buah-buah roh. Ada menuai secara rohani, jasmani, berkat materi. Diperluas daerah kita. Di tengah-tengah goncangan ada tuaian jiwa. Di tengah goncangan kekayaan bangsa-bangsa, Bani Kedar, Rebaiyat orang fasik dilimpahkan kepada orang benar yang percaya. Sekali katakan amin. Katakan kiri kanan, selamat menuai. Saudara bertanya, pas situasi seperti ini, ada inflasi, ada devaluasi di mana-mana. Indeks saham banyak yang jatuh hari-hari ini. Apakah mungkin? Saya mau sampaikan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang percaya katakan amin. 2000 tahun yang lalu pernah terjadi. Ada mujizat 2 ikan 5 roti, sisa 12 laku. Nah hari ini tema khotbah saya adalah mujizat di tengah krisis. Mari kita buka firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-13. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus memberi makan 5.000 orang. Kita baca sama-sama mulai ayat ke-13. Kita baca yang keras. 2, 3. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri ke perahu, tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat ke kota-kota mereka. Ayat 14, 2, 3. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Ayat 15, menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Ayat 16, 2, 3. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi makan. Ayat 17, 2, 3. Jawab mereka, yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan. Ayat 18, 2, 3. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Ayat 19, 2, 3. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menenggada ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Ayat 20, 2, 3.
Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Ayat 21 yang terakhir, 23. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Yang bersuka cita katakan amin. Peristiwa ini terjadi di dekat Danau Galilea. Yesus tengah mengajar, tiba-tiba kumpul 5.000 orang laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Mereka lapar sampai sore. Murid-murid bingung, guru suruh mereka pulang. Jangan, kamu harus memberi makan. Pertanyaan adalah bagaimana mungkin tepi danau ada ribuan orang, harus memberi makan yang ada. Mungkin warung-warung, mungkin restoran-restoran nggak cukup. Ini krisis, nggak main-main. Gimana caranya? Orang lapar gampang tersinggung dan lain-lain yang ada. Tapi sejarah mencatat ada mujizat. 5 roti, 2 ikan, sisa 12 bakul. Ini disebut mujizat di tengah krisis. Dan saya percaya hari ini mujizat yang sama masih ada. Yang percaya katakan amin. Kita beri kemuliaan, katakan haleluya. Katakan kiri kan, mujizat masih banyak. Nah, bagaimana hari ini mujizat terjadi di tengah-tengah krisis yang ada? Yang pertama, kita baca di ayat yang ke-14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat banyak orang yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Mujizat yang pertama terjadi karena hati Yesus tergerak oleh belas kasihan akan jiwa-jiwa. Saya mau sampaikan hari ini, tujuan utama gereja adalah jiwa-jiwa. Detak jantung Yesus adalah jiwa-jiwa. Pergi, jadikan segala bangsa muridku. Tahun 2025, tahun penuaian. Yang pertama adalah penuaian jiwa-jiwa. Saya percaya kalau hari ini gereja Tuhan, kita semua yang ada, tujuan utamanya jiwa-jiwa. Kemuliaan Tuhan, penuaian segera terjadi. Yang mau katakan amin. Ada banyak orang salah motivasi. Gereja gedung yang bagus ya puji Tuhan. Kadang-kadang wow, mau terkenal, ya gak apa-apa kalau memang Tuhan yang angkat. Tapi sekali lagi, esensinya apa sih? Jiwa-jiwa. Kita bersyukur di bawah pengembalaan gembala pembina kita. Wow, Pentakosta ketiga dari Indonesia ke barat, terus balik sampai ke Yerusalem. Jiwa-jiwa, jiwa-jiwa. Nah, hari ini saya mau sampaikan, hari ini coba kita cek and recheck. Samakah detak jantung kita sama Yesus jiwa-jiwa? Buat keluarga kita, buat orang-orang yang kita kasihi. Coba renungkan hari ini. Atau kita menjadi Kristen yang egois, cukup kita yang diselamatkan. Di luar sana ada jutaan, ada kurang lebih 7 miliar orang yang ada. Amin. Dan saya percaya kalau kita ngikutin Yesus, hidup kita penuh belas kasihan, tentunya buat jiwa-jiwa. Kemuliaan Tuhan turun, amin. Pak, buat saya aja kurang. Justru di tengah-tengah kekurangan yang ada, kita menabur yang baik. Amin. Menabur jiwa-jiwa yang menuai jiwa-jiwa. Saya masih ingat pada saat saya dulu kuliah di Jogja. Saya ini orang Tangerang asli. Orang bilang Cina Benteng. Kita Konghucu. Tiba-tiba saya kuliah di Jogja. Saya diinjili, saya dibaptis. Begitu saya dibaptis, saya agak takut kalau pulang ke rumah. Kenapa saya agak takut? Karena di rumah itu masih ada meja abu, kita harus sembayangan. Papa saya bilang kalau lu ikut Yesus, ikut agama lain lu gue usir. Mama saya juga bilang jangan sekali-sekali coba-coba ya. Leluhur kita ini adalah Konghucu. Jangan sekali-sekali coba-coba. Wah, saya pulang takut. Gitu semesteran, aduh gimana pulang nih? Jangan-jangan nanti suruh pasang nio. Jangan-jangan pulang, waduh suruh hal-hal yang lain, penyembahan berhala, ke kuburan dan lain-lain yang ada. Saya takut. Yang paling saya takutkan gimana kalau diusir? Gimana kalau mama sama papa marah sekali? Saya doa sama Tuhan, Engkau yang memanggil, Engkau yang menyertai, yang mengurapi.
Tuhan, hari ini, mulai detik ini hidup aku dalam tangan-Mu. Saya pulang ke Tangerang dari Jogja. Seolah-olah mama saya lupa. Nggak pernah tuh. Namanya disuruh pasang meja abu dan lain-lain. Wah, kesempatan. Kita doakan, kita urapi. Saya pulang lagi ke Jogja. Mama nggak ngomong apa-apa. Keluarga nggak ngomong apa-apa. Saya ingat firman Tuhan, satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Saya pegang janji firman itu. Jenis ini dengan doa dan puasa. Mulai hari itu saya puasa. 6 bulan tidak terjadi apa-apa. Setahun tidak terjadi apa-apa. Tiba-tiba memasuki bulan yang ke-15 saya puasa. Satu persatu keluarga saya bertobat. Dan sekarang hampir semua keluarga saya bertobat. Beri kemuliaan, katakan haleluya. Jadi sekali lagi, fokus utama adalah hari-hari ini. Bagaimana menuai di tengah-tengah krisis. Tetap fokus jiwa-jiwa. Belas kasihan kepada orang di luar sana. Karena detak jantung Yesus adalah jiwa-jiwa. Amin. Yang kedua, mari kita baca ayat yang ke-16. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi makan. Kamu harus memberi makan. Yang kedua, menuai di tengah krisis, menabur. Katakan menabur, 2, 3. Katakan menabur, 2, 3. Gimana pada di tengah krisis kita menabur? Tidak pernah menabur, tidak pernah menuai. Menabur banyak, menuai banyak. Amin. Nabur. Hari-hari ini mungkin saudara berpikir banyak, Pak, gimana caranya ya? Ada banyak hal saya mau sampaikan hari ini. Tabur yang baik. Tabur yang baik. Dalam Mazmur 126 dikatakan, yang menabur sampai mencucurkan air mata pasti menuai berlimpah-limpah. Pasti menuai berlimpah-limpah. Pasti menuai berlimpah-limpah. Amin. Coba renungan hari ini. Apakah kita sudah mulai menabur? Di tempat saya di GB Kampung Melayu, saya mengikuti arahan Gembala Pembina Paniko. Kalau kita ada menabur, saya bilang minimal Paniko ngajarin 2.000 rupiah sudah menabur. Supaya apa maksudnya? Semua bisa menabur. Bayar parkir aja berapa sih? Ini sekarang bayar parkir mobil nggak dapet ya 2.000, minimal 4.000. Masa sih kita nggak mau menabur? Coba hari-hari ini di tengah krisis, janda di kota Sarfat, jika Kristus dia menabur kepada Nabi Tuhan, dia menuai berlimpah-limpah. Ini hukum dari Tuhan. Coba kita baca Mazmur 126. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan jilnya. Saya baca buat saudara, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersuka cita. Pulihkan keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kening tanah Negeb. Orang yang menabur mencurahkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan dengan menangis sambil menabur pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Tabur yang baik, tuai yang baik. Ada banyak di gereja kita. Ada taburan EPT, ada taburan misi. Ayo, kita Bayu berkata orang kikir nggak masuk kerajaan Tuhan. Amin. Orang dunia berkata hemat pangkal kaya. Tapi prinsip kita bukan soal salah atau benar, kembali kepada firman Allah. Lakukan firman, maka semua tergenapi. Ada hamba Tuhan yang luar biasa dari Inggris yang bernama Smith Wigglesworth. Banyak melakukan mujizat. Dia nggak bisa baca, dia ajari istrinya. Dia bisa baca karena baca Alkitab. Dia punya peristiwa sederhana sekali. Allah berfirman, aku percaya, dan melakukan, selesai. Allah berfirman, aku melakukan, semua selesai. Kalau kita menjadi pelaku firman Tuhan, semua ditambahkan. Mau apa? Menuai keuangan. Ayo, tabur keuangan. Tabur keuangan. Suatu saat
Kita di GB Kampung Melayu, awal-awal saya pelayanan ditugaskan oleh Pak Peter, itu minus keuangan yang ada. Saya nggak tahu caranya bagaimana. Pokoknya kalau setiap bulan selalu minus. Yang pertama saya ajarkan persepuluhan. Dari 31.171 ayat. Hanya satu ayat yang boleh menguji Tuhan. Ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak bukan tingkat-tingkat langit sampai berkelimpahan? Persepuluhan. Yang kedua selalu menabur. Bareng-bareng kita menabur. Dulu kita awal-awal, aduh, AC nggak punya, susah rasanya ya. Kalau habis khotbah pokoknya bisa dikerikin, kembung dipasangin. Lantai dari semen yang ada, plafon nggak ada. Kalau kita pada rumah doa, kita angkat kepala kita, tembus. Aku memandang bulan dan bintang, bocor-bocor dikit. Terus saudara tahu? Saya lakukan ini, kita nabur, kita persepuluhan. Ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Nggak kerasa, suatu saat di tengah-tengah kebaktian kedua saya keluar. Parkir kok susah ya. Dulu awal-awal yang ada hanya angkot. Kita pakai 5 angkot. Makanya bayar angkotnya mahal tuh. Tapi tiba-tiba, wah udah gak muat. Begitu gak muat, saya sadar ya. Iya. Dulu kayaknya kok susah. Mobil pun cuma 1. Semua motor pun sedikit. Tapi mulai parkir gak muat. Mulai banyak jemaat. Keuangan mulai membaik. Kita mulai surplus keuangan. Saya tahu kuncinya dari GB Kampung Melayu. Kita suka menabur. Apalagi kalau suatu saat Gembala Rayon perintahkan menabur. Wah, saya paling suka tuh. Kalau suruh menabur, saya percaya ini menabur tanda yang subur. Ini menabur. Kita pasti menuai. Karena gak ada cara lain. Buat kami di GB Kampung Melayu gak ada cara lain. Masyarakat kita masih marginal. Tapi saya bilang sama mereka, Yesus kita sama di Wonderland. Yesus kita sama di Jakarta sama. Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Saya mau sampaikan hari ini, kita mulai surplus keuangan. Kita beri kemuliaan, katakan haleluya. Enggak gampang jadi suprayon. Karena jadi suprayon udah mandiri seperti itu enggak gampang. Tapi sekali lagi, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mujizat 5 roti 2 ikan. Yang kedua, mereka menabur. Mungkin pada saat murid-muridnya berkeliling, siapa yang punya roti? Siapa yang punya ikan? Ada 2 orang mungkin. Saya punya 5 roti. Padahal dia juga lapar buat keluarganya mungkin. Mungkin buat anak-anaknya. Atau mungkin dia bawa anak. Ada anak-anak kecil. Saya punya 2 ikan 5 roti. Dia nabur. Kalau tidak ada yang menabur 2 ikan 5 roti, mujizat tidak akan terjadi. Kalau hari ini diperhadapkan kepada kita, kita nggak punya 2 roti nih, kita juga lapar nih. Ini ada 5 ikan 2 roti, kita juga mau nih ditabur atau buat kita. Roti cuma 5, ikan mungkin cuma 2. Sama kita pun kurang. Tapi sekali lagi sejarah mencatat, pada akhirnya sisa 12 bakul. Karena ada yang menabur. Kita beri kemuliaan, katakan haleluya, amin. Yang ketiga, saya baca sama saudara ayat yang ke-18. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku apa yang mau dibawa. Mereka lapar kok, kekurangan. Mungkin tadi siang udah dimakan. Mungkin buat anak-anaknya. Tapi murid-murid taat. Yang ketiga kunci taat. Lakukan. Taat. Melangkah saja. Kadang-kadang kita tidak mengerti. Bagian kita bukan mengerti. Bagian kita percaya Tuhan Yesus yang melakukan mujizat. Amin. Musa di tengah krisis, Tuhan gimana Tuhan? Di belakang ada pasukan Mesir, tentara Mesir mau membunuh kami di depan Laut Merah. Tuhan bilang, Musa angkat tongkatmu. Bagian Musa taat, dia percaya. Dia nggak tanya bagaimana tuh Laut Merah terbelah. Dia angkat tongkatnya, Laut Merah terbelah.
mujizat terjadi. Murid Yesus nggak tertulis di Alkitab, mungkin hanya menggumam dalam hati. Gimana? Ya udah, taat aja melangkah, kumpulin. Ya dapat seberapa banyak, oke lah. Ternyata dapat hanya 5 roti 2 ikan. Dia melangkah. Dia percaya. Sekali lagi, bagi Allah tidak ada yang di tengah krisis saja. Bagi kita percaya. Ekonomi dunia mungkin sulit, tapi ekonomi Allah adalah 5 roti 2 ikan, sisa 12 bakul. Kita beri kemuliaan, katakan haleluya. Bagi Yesus, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Hari ini, ayo, sesuai dengan visi Tuhan, tahun 2025 tahun penuaian. Dalam Ulangan 11 dikatakan, dengar dan lakukan perintah-perintahnya. Dengar dan lakukan perintahnya. Maka semua itu akan ditambahkan buat kita semua yang ada. Penuaian terjadi. Sudahkah hari-hari ini kita mendengar apa yang Tuhan mau? Atau mungkin goods idea. Saya mau sampaikan, kalau kita melangkah melalui pola pikir kita, goods idea, bukan God's idea. Judulnya Gatot. Kalau tahu Gatot, gagal total. Tuhan, aku mau melangkah. Apa yang Tuhan mau? Sering kadang kita lupa mengandalkan kemampuan kita, koneksi kita. Lupa. Judulnya Gatot, gagal total. Seperti Musa berkata, Tuhan, aku tidak akan melangkah kalau Engkau tidak menyertai aku. Hari ini, tahun 2025, tahun penuaian. Bagian kita percaya. Kita pasti menuai. Bagian kita percaya, taat aja lakukan. Yang mau katakan amin? Dan saya percaya, kalau kita melangkah seperti apa yang Tuhan mau, kalau Musa pernah menerima mujizat, Laut Merah terbelah. Kalau 2000 tahun yang lalu, murid-murid taat, kumpulin seberapa ada. Dia taat melangkah. Dia lakukan apa yang disuruh Tuhan Yesus. Bawalah kemari kepada aku. Dia taat, dia nggak tanya. 5.000 orang gimana? Orang mereka lagi lapar. Udah sore gimana caranya? Kumpulin. Dia taat melangkah. Mujizat terjadi. Amin. Coba renungkan hari ini. Setelah kita melakukan apa yang Tuhan mau hari-hari ini. Apa sih yang Tuhan mau? Minimal jadilah pelaku firman. Lakukan. Saya tahu itu gak gampang. Tapi secara banyak mencatat, orang yang taat sama Tuhan, mujizat terjadi. Setelah Musa, Yosua juga sama. Benar Tuhan, negerinya penuh dengan madu dan susu, tapi ada tembok yang berkubu di kota Yeriko. Bagaimana caranya? Tuhan bilang sama Yosua, Yosua, kelilingi tembok itu. Alkitab tidak menulis. Yosua bertanya, bagaimana mungkin? Alkitab tidak menulis Yosua berkeluh kesah. Enggak. Yosua taat. Hari pertama dikelilingi 1 hari, 1 kali. Sampai hari ke-6, hari ke-7, 7 kali. Total 13 kali. Sejarah kembali mencatat dalam firman Allah. Pada saat Yosua taat melangkah, hari ke-7 dikelilingi yang ke-13 kali, tembok Yeriko hancur dan amblas. Mujizat terjadi. Kita beri kemuliaan, katakan haleluya. Masih percayakah buat kita hari ini? Tahun 2025, tahun penuaian. Tahun 2025, tahun penuaian. Saya berdoa hari ini kita percaya. Bagian kita percaya. Bagi Allah tidak ada yang, katakan kiri kanan sekali lagi, percaya saja. Yang keempat, kita baca ayat yang ke-19. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Yang keempat,
andalkan Tuhan. Yesus Tuhan, tapi dia perlu berdoa kepada Bapa di sorga. Susah payah tidak akan menambahinya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita semua kaya. Amin. Andalkan Tuhan. Jadi hari ini tidak ada cara lain. Saudara menuai, andalkan Tuhan. Aku percaya Tuhan. Aku percaya bagi Allah tidak yang mustahil. Minimal doakan, perkatakan firman Allah. Pas saya udah gak bisa lagi doa, perkatakan firman Allah. Aku percaya Tuhan, janji-Mu adalah yang amin. Allahku akan mencukupi aku. Aku percaya Tuhan, perlindungan sempurna. 10.000 di sisi kanan, 1.000 di sisi kiri, Tuhan luputkan. Aku percaya Tuhan, pada akhirnya aku menjadi lebih daripada pemenang. Aku percaya Tuhan, aku akan jadi kepala bukan ekor. Perkatakan. Bagian kita, sekali lagi, andalkan Tuhan. Amin. Satu saat Abraham diberkati berlimpah-limpah, secara Alkitab mencatat. Ada keponakannya bernama Lot diberkati berlimpah-limpah juga. Dalam pengembalaan domba mereka sering berantem tuh. Pengembala domba Abraham, pengembala domba Lot berantem karena kekurangan padang rumput yang ada atau saling berebut air yang ada. Abraham memanggil Lot. Kamu pilih. Kita pisahkan pengembalaan kambing domba kita. Lot anak muda hebat, mungkin sekolahnya S3 keren. Tanpa bertanya, tanpa dia berdoa kepada Tuhan, dia lihat apa yang di sekeliling dia. Wah, itu untuk pengembalaan domba tepi sungai Yordan, ada rumputnya banyak, ada air yang cukup. Secara kalkulasi, oke. Secara kalkulasi ini yang diperlukan untuk peternakan supaya berhasil. Tanpa berdoa, tanpa mengandalkan Tuhan. Tapi dia lupa, sekali lagi, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita berhasil. Sejarah yang mencatat, apa yang dipilih Lot adalah Sodom dan Gomora. Habis semua. Istrinya bahkan menjadi tiang garam. Semua habis. Gagal total. Tapi Abraham di pengembalaan yang biasa mungkin airnya cukup, dia mengandalkan Tuhan. 5 roti 2 ikan, sisa 12 bakul. Mujizat terjadi bersama Yesus. Kalau Tuhan menyertai dia, siapakah lawan kita? Tidak ada. Bersama Yesus kita lebih daripada pemenang. Di tengah krisis yang ada, andalkan Yesus. Andalkan apapun, apapun, andalkan. Saya percaya, sekali lagi saya percaya, berkat Tuhanlah, penyertaan Tuhanlah yang menjadikan kita lebih daripada pemenang. Hari ini kita belajar, ada mujizat di tengah krisis. Mungkin situasional seperti sekarang. Bagaimana itu terjadi? Tadi yang pertama, ada belas kasihan buat jiwa-jiwa. Terus fokus utama kita adalah jiwa-jiwa. Tuhan Yesus segera datang. Kita tengah menghadapi penuaian terbesar dan terakhir. Pergi, jadikan segala bangsa muridku. Lakukan amanat agung. Lakukan perintah Yesus. Yang kedua, menabur. Menabur. Ada 2 anak kecil mungkin, 5 roti 2 ikan. Atau orang sedang kelaparan yang buat dia juga mungkin kurang, dia menabur. Dia menabur. Dia menabur. Menuai, 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 menuai. Yang ketiga, taat. Lakukan. Bukan apa yang kita mau, tapi perintah Tuhan. Pada saat kita melakukan apa yang Tuhan mau, semua ditambahkan. Yang terakhir kuncinya, selalu andalkan Yesus. Dia sumber kuat kita.
Dia sumber berkat kita, dia sumber pertolongan kita. Bersama Yesus kita lebih daripada pemenang. Dan pada akhirnya dikatakan, dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potong roti yang sisa 12 bakul penuh. Hari ini kita harus percaya, tahun 2025 tahun penuaian. Sisa waktu yang ada, kita mengalami mujizat demi mujizat, penuaian demi penuaian. Yang percaya katakan amin. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Bapa, bagian kami percaya. Kami percaya. Kami sepenuhnya mengandalkan-Mu. Di tengah krisis yang ada. 2000 tahun yang lalu Engkau pernah melakukan mujizat. 5 roti 2 ikan sisa 12 bakul. Hari ini Tuhan yang sama, yang bernama Yesus Allah kami, sanggup dan pasti melakukan segala perkara buat kami yang ada. Bapa, sepenuhnya kami mengandalkan-Mu. Sepenuhnya kami mengandalkan-Mu. Berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Urapi anak-anak-Mu. Urapi kami semua yang ada. Dalam nama Yesus. Yang kekurangan Tuhan cukupkan. Yang tidak ada jalan Tuhan buka jalan dalam nama Yesus. Setiap pintu-pintu berkat yang tertutup berabad-abad terbuka. Terbuka dalam nama Yesus. Terbuka dalam nama Yesus. Dan kami percaya hari ini ya Abah. Angkat tanganmu. Dan katakan, kami percaya tahun 2025 kami menuai dalam segala hal. Yang percaya kita beri kemuliaan, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Kami siap menuai ya Bapa, di dalam nama Yesus. Kalau sebentar kita akan berjamuan kudus, mari kita persiapkan.